Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas tentang prosa rekaan. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, moderator dan pemateri 3, Rahma Auraini Tias, dan rekan-rekan saya. Baik, di sini materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu tentang unsur intrinsik prosa rekaan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Prosa rekaan ada 8. Yang pertama adalah alur atau plot, tokoh, watak, penokohan, latar cerita atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah tema. Baik, selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Sedangkan cara sastrawan menggambarkan tokoh dinamakan penokohan. Ditinjau dari peranannya, tokoh dapat dibedakan atas 3. Yang pertama adalah tokoh primer atau tokoh utama, yang kedua adalah tokoh sekunder atau tokoh bawahan, dan yang ketiga adalah tokoh komplementer atau tokoh tambahan. Dilihat dari perkembangan kepribadian tokoh dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh statis dan yang kedua adalah tokoh dinamis. Yang pertama, tokoh statis. Tokoh yang mempunyai kepribadian tetap. Sebagai contoh, tokoh yang mempunyai karakter sederhana adalah tokoh yang hanya mempunyai karakter seragam atau tunggal. Dan yang kedua adalah tokoh dinamis, tokoh yang mempunyai kepribadian berkembang. Sebagai contoh, tokoh yang semula jujur akibat terpengaruh oleh tokoh lainnya atau teman lainnya, jadi tokoh itu tidak jujur dan ikut terpengaruh dengan tokoh tersebut. Dilihat dari watak tokoh ada beberapa watak, yaitu yang pertama antagonis. Tokoh yang wataknya selalu dibenci oleh pembacanya karena tokoh tersebut biasanya berwatak buruk dan negatif seperti curang, pendendam, pemarah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tokoh protagonis, tokoh yang disukai wataknya oleh para pembacanya. Biasanya tokoh ini memiliki sikap yang positif dan baik, seperti dia suka menolong, membantu, memberi, kemudian pandai, cerdik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, tokoh yang membantu atau tokoh menengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya adalah cara sastrawan menggambarkan tokoh. Mungkin dengan cara yang pertama, menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hidup dalam mimpinya. Yang kedua, pelaku yang memiliki semangat perjuangan dalam mempertahankan hidupnya. Dan yang ketiga, pelaku yang memiliki cara sesuai dengan kehidupan sebenarnya, atau pelaku yang egois, kacau, dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya ada beberapa cara memahami watak tokoh. Cara itu melalui yang pertama, tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Kedua, gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya dan cara berpakaiannya. Ketiga, menunjukkan bagaimana perilakunya. Keempat, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri. Kelima, memahami bagaimana jalan pikirannya. Keenam, melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya. Ketujuh, melihat tokoh lain berbicara tentangnya. 8. Melihat bagaimana tokoh-tokoh itu memberi reaksi terhadapnya. Dan yang terakhir adalah melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya. Latar cerita. Latar cerita adalah tempat umum, waktu kesejarahan, dan kebiasaan masyarakat dalam episode atau bagian tempat. Titik pandang atau sudut pandang adalah suatu tempat di mana sastra memandang karya sastranya. Di tempat ini, sastrawan bisa menceritakan tokoh, waktu, dan peristiwa dalam cerita tersebut. Ada 3 sudut pandang, yaitu fisik, mental, dan pribadi. Sudut pandang fisik adalah posisi dalam waktu dan raung yang digunakan pengarang dalam pendekatan materi cerita. Yang kedua adalah sudut pandang mental.
Sudut pandang mental adalah perasaan dan sikap pengarang terhadap masalah dalam cerita. Yang ketiga adalah sudut pandang pribadi. Sudut pandang pribadi adalah hubungan yang dipilih pengarang dalam membawa cerita. Dibagi menjadi 3, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara seseorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh emosi pembaca. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh pelaku dalam suatu cerita. Ada beberapa tahap peristiwa dalam cerita, yaitu pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks, dan peleraian dan penyelesaian. Alur atau plot dibagi menjadi 4, yaitu alur utama, alur bawahan, alur erat, dan alur longgar. Alur utama adalah peristiwa utama yang menjalankan cerita. Alur bawahan adalah alur tambahan yang disisipkan di alur utama sebagai variasi. Yang ketiga adalah alur erat. Alur erat adalah jalinan peristiwa yang erat dalam cerita yang bila dihapus dapat merusak cerita. Alur longgar adalah jalinan peristiwa yang tidak padu atau erat dalam sebuah cerita. Jadi kalau alur longgar dihapus maka tidak merusak jalannya cerita. Tema dan amanat. Tema dan amanat adalah ide mendasari suatu cerita. Tema merupakan kaitan hubungan antara makna dengan tujuan pemaparan perusahaan oleh pengarangnya. Gaya penceritaan. Gaya penceritaan ada 2, yaitu teknik penulisan dan teknik penceritaan. Teknik penulisan adalah cara yang digunakan pengarang dalam menulis karya sastranya. Sedangkan teknik penceritaan adalah cara yang digunakan pengarang untuk menyajikan karya sastra. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian drama. Seperti yang sudah kalian tahu nih dan pernah kalian tonton, drama itu pasti membuat kita tertarik. Apa sih isi ceritanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikean dan emosi lewat lakuan dialog. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur drama dan unsur-unsur teks drama. Nah, unsur-unsur teks drama ini hampir sama seperti unsur teks drama. Teks drama itu biasanya kita kenali dengan naskah drama. Nah, apa sih perbedaannya kalau misalnya hampir sama nih? Nah, perbedaannya adalah kalau unsur-unsur drama ini punya plot, karakterisasi, dialog, tata artistik, serta gerak. Nah, kalau naskah drama ini atau teks drama itu memiliki plot, tokoh, watak, penokohan, latar cerita, gaya bahasa, dan tema atau nilai. Jadi kalau unsur-unsur drama ini unsur-unsurnya lebih ke praktek ya. Nah, kalau naskah drama ini ada watak dan penokohan, ada latar cerita, sama tema ataupun nilai. Nah, selanjutnya adalah bentuk komunikasi drama. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pengarang, aktor, dan pembaca. Nah, apa sih maksud dari gambar ini gitu? Nah, di sini tuh maksud dari pengarang. Pengarang itu menciptakan sesuatu, lalu aktor itu melakukan apa yang sudah diciptakan oleh pengarang tersebut. Lalu aktor dan aktor ini berkomunikasi untuk mencapai pemahaman oleh pembaca seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah bentuk dan jenis drama. Nah, bentuk dan jenis drama ini di sini bisa kita lihat lah ya. Ada bebasari, bujang, orang tua, anak muda itu termasuk dari aktor atau pelaku. Nah, yang kedua itu ada dialog. Dialog itu seperti boleh aku duduk di sini, silakan. Nah, selanjutnya adalah keterangan pengarang. Di sini pengarang memberikan keterangan. Misal, orang tua itu memandang ke langit, kemudian membelakangi anak muda ini. Selanjutnya
adalah drama. Nah, di sini drama itu dibagi menjadi dua, yaitu drama tradisional dan drama modern. Nah, drama tradisional ini adalah wayang orang, wayang kulit, ludruk, ketoprak, lenong, dan tari topeng. Lalu ada drama modern yaitu dramatisasi, drama baca, drama puisi, drama absurd, opera, ataupun sendera tari. Nah, wayang orang, wayang kulit itu kalau kalian pasti pernah lihat nih ya, ini kan pernah heboh gitu. Itu ada cerita Mahabharata. Nah, Mahabharata, Arjuna itu tuh biasanya disajikan dengan drama tradisional dalam bentuk wayang orang maupun wayang kulit. Lalu ada drama modern yaitu dramatisasi. Nah, dramatisasi ini biasanya diambil dari novel, puisi, cerita pendek begitu. Lalu ada drama puisi. Nah, drama puisi ini dimana dialognya itu dari puisi-puisi tersebut, jadi diksinya itu mungkin lebih indah begitu ya. Lalu ada drama absurd. Nah, drama absurd ini tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa drama itu memiliki unsur-unsur gitu. Nah, sedangkan drama absurd ini sedikit menyeleweng gitu dari unsurnya. Jadi misal jenis kelamin yang berbeda lalu tidak memiliki latar waktu, jadi seperti itu. Lalu ada sendera tari. Sendera tari itu seperti kita yang biasanya ini termasuk orang-orang banyak minati ya, menari dan menyampaikan suatu pesan begitu. Lalu selanjutnya adalah drama itu dibagi berdasarkan isi dan suasana. Nah, yang pertama adalah drama tragedi. Drama tragedi itu drama yang aktornya itu tuh muram, penuh dengan kesedihan gitu. Lalu ceritanya itu tentang putus asa begitu. Dan biasanya ini berakhir dengan sad ending gitu. Lalu ada drama komedi. Drama komedi ini drama yang bisa membuat penonton tertawa ya pastinya. Biasanya di dalam drama ini tuh terdapat unsur-unsur yang menyindir gitu, sindiran. Nah, drama komedi ini biasanya berakhir bahagia atau happy ending ya. Lalu ada gabungan dari drama tragedi dan drama komedi di mana drama ini tuh campuran lah ya pasti. Mungkin dari aktornya yang suram dan aktornya suram atau muram, tapi mungkin terdapat beberapa lelucon begitu. Lalu mungkin drama yang lucu tapi memiliki ending yang tidak memuaskan para penonton begitu. Lalu, nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.